Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita sebelum ibadah bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menghadap Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222A ayat 1, 4, dan 6. Agungkan kuasa namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas limpah kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah keluarga yang akan berlangsung pada malam hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan melalui ibadah keluarga malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, agar ibadah ini berjalan lancar dari awal sampai dengan selesainya. Hadirkanlah umat-Mu Bapa untuk mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Urapi juga Pendeta Sudarsono Herman Peters yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan apa yang disampaikan Pendeta Sudarsono Herman Peters, dan agar firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu itu. Tuhan Yesus juga yang memberkati tim multimedia, pemandu lagu, pemusik, dan saya sendiri sebagai liturgos. Tuhan jaga juga internet tidak bermasalah. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Siapkan hati pikiran kami untuk memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami memohon, mengucap syukur, dan akan memulai ibadah ini. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 29.
P saya sendiri, J adalah jemaat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian pembacaan kitab suci. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang tekun dalam pembacaan kitab suci serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang sama mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara melihat dalam buku Sabda Bina Umat, maka renungan perikop ini diberi tema, pikirkanlah semua yang positif. Pikirkanlah semua yang positif. Ini sebuah tema yang sangat baik, dan memang kita memerlukan pikiran atau mindset yang baik,
yang positif kalau kita mau hidup kita juga baik. Tetapi sadar atau tidak sadar harus kita akui, membangun dan mengendalikan pikiran yang positif tidak mudah. Mengapa? Karena sadar atau tidak sadar, pikiran kita yang kita tangkap atau pengalaman yang kita tangkap melalui pendengaran atau penglihatan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Jika kita melihat hal yang negatif atau kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, maka sadar atau tidak sadar itu masuk dan tertanam dalam pikiran kita. Akibatnya mempengaruhi cara hidup kita berpikir dan atau menilai sesuatu. Akibatnya kita sukar untuk membangun dan mengendalikan pikiran yang positif, mindset yang baik. Saya berikan contoh. Jika saudara-saudara punya anak, katakan kepada anak kecil saudara-saudara hal yang negatif. Kamu nakal. Kamu jelek, kamu tidak baik. Itu masuk dalam pikiran anak kita atau cucu kita. Lalu dia akan menghadirkan dirinya sebagai anak yang nakal. Saya anak yang tidak baik. Karena memang sudah ditanamkan, baik oleh orang tua atau oleh teman-temannya. Kamu bodoh. Akhirnya dia menghadirkan dirinya, pikirannya itu membuat atau mendorong dirinya untuk tampil jadi orang yang bodoh. Kamu jahat. Pikiran tertanam dalam pikiran kata-kata itu, lalu ia spontan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi saya sangat senang dengan tema ini. Pikirkanlah semua hal yang positif. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita perlu menyediakan waktu untuk pikiran dan hati kita. Karena pikiran ini adalah bagian dari hidup kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Perasaan juga adalah bagian dari hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Itu perlu kita olah. Ada namanya olahraga. Tapi perlu ada olah pikir, olah jiwa. Penting sekali. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat baik kepada jemaat di Filipi, bukan di Efesus ya, di Filipi. Apa nasihatnya? Mereka nasihatkan pertama-tama dikatakan kepada orang-orang Filipi bahwa karena kewargaan kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pasal 3 ayat 20. Jadi pasal sebelumnya Paulus ingatkan, kewargaan kita ini, kita bukan orang dunia ini. Kita orang dari sana. Karena itu, karena kita orang dari sana, maka jangan ikut cara berpikir orang di dunia ini. Lalu harus berpikir seperti apa? Inilah perikop kita yang Paulus katakan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pembacaan kita ayat 8 bagian terakhir. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang patut kita pikirkan? Seperti yang dikatakan atau dinasihati Paulus. Inilah kesimpulan dari nasihat Paulus. Dikatakan, jadi akhirnya dengan kata lain, ini loh kesimpulan nasihatku. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia. Apa semua yang benar? Paulus tidak bermaksud ingin memberikan satu pemahaman matematika atau satu pendekatan akademik. Yang benar itu bukan benar secara matematis atau secara akademik. Jadi yang benar itu adalah pikiran-pikiran yang sebagaimana diajarkan oleh Tuhan.
yaitu satu pikiran yang mendorong perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang bertentangan dengan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Itulah semua yang kita pikirkan yang benar. Lalu dikatakan apalagi semua yang mulia. Apa pikiran yang mulia? Pikiran yang bermartabat. Mulia, pikiran yang manusiawi. Bukan pikiran yang bertolak dari cara atau pola pikir dunia. Apakah dunia tidak martabat? Ya, dunia juga punya martabat. Tapi ukuran martabat dunia adalah apa? Kedudukan, pangkat, kekayaan, kecerdasan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang mulia ialah pikiran yang mulia adalah pikiran yang memiliki koneksitas, mempunyai hubungan dengan Allah Sang Pencipta, dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang benar, yang mulia, yang adil. Bagaimana pikiran yang adil? Kita tahu adil berarti seimbang. Tidak memihak kepada yang salah. Walaupun yang salah itu kerabat kita. Kalau memang salah, katakan salah. Tentu dengan santun. Yang benar, yang adil, yang mulia dan yang adil. Seperti Allah bersikap adil kepada manusia. Tidak hanya orang baik yang menerima panas matahari, tapi semua orang. Apakah ini adil? Tentu menurut pandangan dunia tidak adil. Tapi menurut pandangan Allah itu adil. Lalu apalagi dikatakan semua yang suci. Suci artinya bersih, tahir. Suci artinya tidak dicemari atau dikotori oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tindakan-tindakan amoral. Apa itu? Saudara-saudara tentu tahu. Itu yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Filipi. Semua yang manis, yang menyenangkan, yang dirasakan enak oleh Allah, dirasakan baik oleh Allah dan oleh manusia. Itulah kebajikan. Dan itulah harus kita sanjung. Dan itulah yang harus dipikirkan. Jadi bermeditasi, berkontemplasi atau bersaat teduh bukan diam lalu melamun. Berkontemplasi, bersaat teduh berarti memikirkan yang benar. Apa yang benar? Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mulia, yang suci, mengarah kepada itu pikiran kita. Itulah cara bagaimana kita membersihkan segala pikiran-pikiran negatif yang pernah kita dengar dan atau kita lihat. Sehingga kita terbangun hubungan kita dengan Allah dan sesama. Lalu Paulus menjelaskan setelah merangkum semua pengajarannya, nasihatnya, maka Paulus katakan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Pelajari, terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, 4 hal. Maka lakukanlah itu. Apa yang telah dipelajari oleh jemaat di Filipi, yaitu firman Tuhan. Apa yang dipelajari, yaitu upaya-upaya untuk membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Untuk meneladani hidup seperti Yesus. Itu yang dipelajari. Dan itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Karena itu apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima dari pengajaran para rasul, itu juga Paulus katakan di dalam ayat 17 pasal 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Jadi berkali-kali Paulus katakan berteladan, hidup meneladani Yesus supaya kita bisa menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi pasangan hidup kita, suami, istri, anak, cucu kita. Lalu dikatakan, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Paulus ingin mengatakan bahwa semua pembelajaran para rasul kepada jemaat Filipi bukanlah sesuatu yang hanya untuk menjadi pengertian yang memenuhi kepala, mindset. Tetapi semua pembelajaran itu harus dipraktekkan, diperlihatkan oleh satu dan dengan sama lainnya. Dengan begitulah maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu baik? Tidak ada cara lain selain kita melakukan hal yang baik. Bagaimana kita tahu Allah itu benar? Bagaimana kita memberitakan kepada dunia ini bahwa Allah itu suci, mulia? Hanya satu cara, yaitu berpikir dan melakukan yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci, yang adil. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada jemaat. Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, tentu nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi ini masih sangat relevan untuk menjadi perenungan hidup kita. Bagaimana seyogianya kita membangun dan mengendalikan pikiran, agar pikiran yang mendorong tindakan kita selalu memiliki energi yang positif, selamat melakukan firman Tuhan. Amin. Keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Tuhan telah bertindak dengan tangan-Nya yang kuat untuk menaklukkan segala kuasa dunia. Ia melakukan keadilan bagi kita karena kasih setia-Nya bagi umat milik-Nya. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan, mari bergembira dan bermazmur bagi-Nya. Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala, mengiringi kidung baru di hadapan tata-Nya. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami menyatakan rasa syukur dengan mulut, tetapi juga dengan pertolongan Roh Kudus kami hendak menyatakan syukur dengan perbuatan kami. Sebab Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menuntun kami, Engkau memenuhi kebutuhan kami. Bukan saja kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, tapi Engkau memberikan kebutuhan rohani kami. Engkau selalu berfirman mengingatkan kami, supaya kami boleh menghayati kedekatan denganmu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ajar kami ya Tuhan,
supaya kami juga senantiasa dapat berpikir secara benar, secara mulia, secara adil, suci, dan manis untuk didengar oleh setiap orang, untuk dilihat, supaya kami boleh menjadi tontonan rohani bagi dunia ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Sumber Kasih di sini. Engkau tentu mengetahui keberadaan mereka secara pribadi maupun keluarga demi keluarga. Kiranya di tengah pergumulan mereka Tuhan tetap memberikan kekuatan, supaya mereka tetap bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan. Walau pergumulan mereka begitu berat harus mereka pikul. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, bahkan kesakitan yang sudah menahun dan tidak dapat disembuhkan. Tetapi biarlah Roh-Mu senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan sukacita, serta mengingatkan kepada mereka bahwa Engkau sungguh mencintai mereka, bagaimana situasi dan keadaan mereka. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang mungkin bergumul berkaitan dengan pekerjaan dan atau pendapatan segala usaha mereka. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka di tengah kesulitan pekerjaan maupun di tengah kesulitan persaingan untuk hidup. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mungkin merasa berduka cita karena kehilangan orang yang ia cintai. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan, khususnya untuk keluarga, anak-anak dan anak mantu dari Bapak Yohanes Hendrik Sita, orang tua dari Bapak Gary Sita. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan dan Tuhan juga yang mengambil. Dan jika Tuhan telah memanggil pulang Bapak Yohanes Hendrik Sita, maka Tuhan juga tidak akan memberikan penderitaan kepada orang-orang yang mencintainya yang dia tinggalkan. Karena itu Tuhan, khususnya buat istri tercinta, tentu merasa kehilangan, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada ibu atau Oma Sita. Begitu juga dengan anak-anak mereka dan anak mantu, baik yang ada di Sumatera maupun yang ada di luar Sumatera. Tuhan mempersatukan mereka di dalam harap, doa dan iman. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin bersuka cita karena ketambahan usia, apakah itu usia kelahiran atau usia pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan Tuhan tetap lanjutkan supaya mereka merasakan anugerah Tuhan dalam menapaki hari-hari selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang sekolah. Pada masa pandemi ini mereka harus melakukan pembelajaran secara baru. Kiranya metode ini tidak membuat mereka kesulitan, tetapi Roh Kudus justru akan memberikan mereka kreativitas yang lebih baik, lebih banyak. Tolong anak-anak jemaat ya Tuhan, supaya mereka mempersiapkan masa depan mereka bersama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan, penatua diaken dan keluarganya, mereka yang telah menyatakan ya dengan segenap hati untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dan bersama jemaat. Berikan kepada mereka rasa sukacita untuk menunaikan tugas panggilannya. Juga kami berdoa untuk pendeta yang Tuhan telah tempatkan, Bapak Pendeta Iskandar selamat sebagai Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Marta Iskandar pendamping Pak Pendeta, juga Pendeta Devi, dan beberapa pendeta yang
juga ikut mengambil bahagian dalam pelayanan seperti Pendeta Rompas, Pendeta Kawilarang, Pendeta Lopis, Pendeta Mahodim. Tuhan, berikan juga sukacita dan kegembiraan saat mereka lelah karena mereka melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh karyawan yang ada di jemaat Sumber Kasih ini. Mereka sangat menopang semua pelayanan baik internal maupun eksternal. Kiranya juga Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam melayani di tengah kantor jemaat. Juga para satpam, para cleaning service. Biarlah kami boleh membangun sukacita sehingga persekutuan kami menjadi persekutuan cinta kasih yang baik dan menjadi tontonan yang baik bagi masyarakat di sekitar kami. Inilah syafaat kami. Dalam pada itu kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan kepada kami serta pulihkan segala kesalahan dan dosa kami, supaya semua kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan boleh kami hayati dan kami sebarkan di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap harta
padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan, kasih dan keadilan, dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali melanjutkan kegiatan keseharian kita. Biarlah kita boleh menjalani hari-hari kita dengan pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Dan firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera Allah akan menyertaimu. Kita menyanyi tenanglah kini hatiku. Saudara-saudara jemaat, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.